Kaifa haluki? Alhamdulillah. Baik, mada sa'urni hina ji'ti ila madrasatina wabil khusus Kurtubah. Kurtubah. Semangat. Sismo hamasa. Alhamdulillah. Jadi pertanyaannya tadi, pertanyaan pertama saya tanyakan bagaimana perasaan Uhti Pilin saat berkunjung ke sekolah Cordova. Katanya beliau sangat-sangat senang, ya. Kemudian dari para siswanya yang sangat luar biasa semangatnya. Oke, Uhti Pilin, Ainal Ahbab, Indonesia, Palestina. Kira-kira Mada tuhib? Palestin wala Indonesia? huna taskuruhuna Allah di Palestina. Kilahuma. Jadi Uhti Pilin itu mencintai dua-duanya, cinta Indonesia dan cinta Palestina, teman-teman. Alhamdulillah, masya Allah. Mudah-mudahan Uhti Pilin selalu diberikan kesehatan dan keluarganya. Baik, kaifa ta'allamti al-lughah Indonesia? Samitu annaki tasati al-lughah Indonesia. Laqad arafna annaki wulidti fi Gaza. Man muallim? تمام. ممكن قبل ما الحوار فيلن تريد أن تلقى كلمة إلى الجمهور في هذه المكان. Baik, تفضل يا oke, فيلن. silakan. تفضل. Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كمان مرة. Bismillah, itu masih kurang ya? Ulang lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Alhamdulillah. اللغة العربية. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah, innana bil khair. Perkenalkan, nama saya Firin Ali, putri pertama Fatul Ali. Firin punya dua saudara, adik Firin. Yang kedua namanya Nusantara. Iya. Nusantara umurnya berapa? Kelas berapa? 4. Nah, yang terakhir, yang ketiga namanya Bahari. Bahari umurnya berapa? Umurnya berapa? Kelas berapa? Kelas Nah, 1. alhamdulillah adik-adik sini udah bisa bahasa. هل أخوك يتحدث اللغة العربية واللغة الإنجليزية؟ Adik-adik sini ini bisa bahasa Indo dan bahasa Arab. ما شاء الله. Masya Allah. Bahasa Arab ya. Iya. Nusantara, ma umruk. Anta fi ayyi faslin? أيوة. فصل الرابع. Fasl Rabi'. Bahari, kam umruk? كم عمرك؟ 7. Anta fi ayyi faslin? فصل 1. فصل 1. ما شاء الله. تمام. Ini dua adik Firin sebelumnya sekolah di Palestina, tapi gara-gara terjadi peperangan, Firin dan adik-adik Firin jadi sekolah di Indonesia. Nah, Firin mau minta pesan dari anak-anak Palestina. Nah, teman-teman jawab pada anak-anak Palestina ya, terutama anak-anak dan ibu-ibu. Soalnya orang Israel sekarang yang dulu bukan laki-laki, tapi anak-anak semua perempuan.
kalian, soalnya doa itu dengan bahasa Arab. Doa silahulnya. Doa itu penjaga orang miskin. Jadi teman-teman jangan lupa doanya ya. Soalnya doa itu membantu kita di Palestina. Jangan lupa doa ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata sambutan dari Filin yang mana beliau berharap kepada teman-teman yang ada di sini, keluarga besar Cordova, untuk tidak lupa dengan perjuangan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Kita di sini alhamdulillah sangat bersyukur nih. Makan ada makanan, minum ada air, tidur tidak ada yang ganggu. Tapi saudara-saudara kita di Gaza saat ini, mereka makan pun sangat sulit, minum air pun tidak ada sama sekali. Bahkan tidur pun selama kita berada di Gaza kemarin tidurnya nyenyak nggak Filin? Iya, biasanya jam 3 ada suara apa seperti itu? Biasanya itu siap waktu sih, ada suara bom, ada suara tidur. Kalau keluar cari makanan aja nggak bisa. Nggak bisa ya, jadi benar-benar pada ada di rumah ya. Makanya teman-teman yang ada di sini, alhamdulillah kita juga bersyukur ya dipercayakan oleh Bapak Haji Ahmad Sugito dan istrinya. Ada di sini juga ada pendiri yayasan Ibu Haja. Alhamdulillah kami tentunya sangat mengapresiasi atas dukungan dari teman-teman Cordova. Sebenarnya perlu saya tegaskan kembali bahwa salah satu dukungan yang nyata untuk saudara-saudara kita di Palestina seperti yang sudah dilakukan oleh teman-teman Cordova, yaitu mengedukasi juga dengan penampilan sebagai bentuk kontribusi bagi saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Dukungan dari segi materi juga sangat penting sebenarnya, tapi itu memang sangat sementara. Tetapi kalau dukungan kita dalam bentuk mengedukasi kepada siswa-siswi, insya Allah mereka akan senantiasa memberikan doa bagi keluarga mereka yang ada di jalur Gaza. Dengan demikian alhamdulillah Filin, bagaimana penampilan teman-teman tadi? Luar biasa ya. Kita juga masya Allah baru pernah menyaksikan penampilan dari teman-teman yaitu di Cordova. Kami sudah keliling beberapa kota ya di Indonesia, tapi alhamdulillah benar-benar serius. Saya ngomongnya yang benar-benar serius, ingin mengedukasi kepada siswa-siswi adalah sekolah Cordova. Itu saya sendiri tentunya sangat berterima kasih kepada pejuang pendidikan, para guru yang ada di sini. Kemarin juga saya sempat nanya ke Bapak Haji Ahmad, ini yang ada di panggung ini orang luar atau orang Cordova? Orang Cordova, dari siswa dari sisi Cordova. Terus yang koreografinya yang mengajarkan itu sama dari guru juga yang ada di sini, masya Allah. Jadi ini sebenarnya aset kita untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina, karena kita memberikan dukungan itu ke pikirannya siswa-siswi, masuk ke hati dengan sendirinya. Mereka melihat isu Palestina sama seperti anjuran atau perintah sholat 5 waktu. Tidak akan lupa dengan saudara-saudara mereka yang sedang berjuang untuk saudaranya yang ada di Palestina. Silakan dilanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya. Terima kasih Bang Amin. Baik Bukti Filin, kembali ke pertanyaan berikutnya. Nanti terserti di logo Indonesia. Nah, man mu'alim Bukti. Abi, masya Allah, syukran Abi. Alhamdulillah. Jadi memang masya Allah, jadi Bukti Filin bisa berbahasa Indonesia itu dari bapaknya sendiri. Jadi alhamdulillah selama saya berada di jalur Gaza itu tidak pernah lupa untuk berkomunikasi dengan anak-anak bahasa Indonesia. Makanya selama berada di Indonesia saya sudah tidak pusing untuk menerjemahkan kalau mereka butuh atau berbicara. Tapi kalau mereka, kalau istri saya itu tentunya pakai bahasa Arab. Jadi alhamdulillah mereka bisa menguasai 2 bahasa. Itu salah satu memang semangat saya dan juga teman-teman orang Indonesia yang ada di luar negeri, itu jangan pernah lupa dengan bahasa kita, yaitu bahasa Indonesia. Makanya selama berada di Gaza pun mereka sudah bisa menyanyikan lagu Indonesia Raya. Coba kita bayangkan anak-anak yang lahir di Palestina dalam situasi terjadi peperangan, tapi bisa ikut bernyanyi Indonesia Raya. Itu yang Allah, berikan tepuk tangan yang meriah, luar biasa ya. Alhamdulillah, meskipun Bang Oni tinggal lama di Gaza, tapi
tapi tidak melupakan negaranya sendiri. Indonesia tetap di hati ya. Alhamdulillah. Baik, Filin Sas'aluddin, bagaimana kehidupan Filin ketika tinggal di Gaza sebelum terjadi peperangan? Sebelum terjadi perang itu, Filipina seperti di Indonesia suka pergi ke rumah saudara, main sama teman, jalan-jalan ke rumah nenek, pergi ke mall, main ke taman. Tapi sekarang pas terjadi peperangan, gak bisa keluar dari rumah sama sekali, gak bisa ketemu dengan saudara, teman. Telepon aja itu komunikasi itu udah gak bisa sama sekali. Sudah terputus komunikasi. Oke. Baik. Indamal hal hunaka madrasah li tahfizil Quran. Qabla al-harb. Jadi teman-teman semuanya, sebelum peperangan itu terjadi di sana banyak sekolah untuk para penghafal Al-Quran. Namun saat peperangan terjadi semuanya sudah hancur lebur, tidak tersisa. Bagaimana dengan semua guru dan para murid di sana? Apakah masih ada atau bagaimana? Sekarang belum ada kabar dan nggak ada kabar. Soalnya komunikasi itu udah terputus dan sekolah film aja ini baru dapat kabar bahwa sekolah film itu udah dihancur sama penjajah. Jadi sekolah film itu sekarang udah hancur, udah ada kabar. Ya, jadi sekolah Filin di Gaza itu sebelum dihancurkan oleh Zionis itu dijadikan sebagai tempat pengungsi. Ratusan pengungsi yang ada di situ, begitu mereka selesai sholat subuh dibantai dengan bombaan yang dilakukan oleh Zionis. Jadi memang perlu saya tambahkan bahwa sebelum terjadi peperangan, aktivitas dari anak-anak termasuk Filin yang ada di Gaza itu menghafal Al-Quran, itu hampir setiap hari datang ke masjid sebelum pergi ke sekolah. Terus juga aktivitas belajar mengajar itu alhamdulillah lancar. Tapi pada saat terjadi peperangan kemarin pun, awal-awal peperangan memang kita agak sulit juga ya dapat makanannya Filin ya. Yang kita bertahan hidup untuk makan kemarin apa? Timun sama sop tomat yang memang sudah kami beli itu sekitar 3 bulan lalu sebelum terjadi peperangan. Pada saat tidak ada listrik, makanya tidak kulkas tidak bisa aktif, kami ya bertahan dengan timun tersebut selama beberapa hari. Jadi saya juga sebenarnya pada saat berada di sana itu kasihan ya anak-anak saya. 3 orang ini, anak-anak saya ini kan mereka juga punya hak untuk bermain, punya hak untuk dibeli mainan, punya hak untuk pergi ke rumah neneknya. Tapi pada saat terjadi peperangan, saya akan melihat bahwa ini saya yang zolim terhadap anak-anak ataukah memang mereka sudah ditakdirkan oleh Allah SWT untuk melihat langsung bagaimana kode biadaban yang dilakukan oleh Zionis terhadap anak-anak. Jadi memang Ustazah, kalau kita berada di jalur Gaza itu memang tidak mudah, karena kita harus diperlihatkan dengan kebiadaban Zionis membunuh di depan mata kita. Zionis juga memperlihatkan kebiadaban mereka dengan memperkosa ibu kita. Itu terjadi di sana di jalur Gaza. Terus juga ada perempuan yang hamil itu perutnya dibelah, terus bayinya itu dicincang. Itu kejadian di Gaza, dan memang waktu itu kami masih berada di jalur Gaza. Kebiadaban tersebut sudah dilakukan oleh Zionis. Makanya saya melihat bahwa kenapa Zionis Israel itu dengan semena-mena seakan mereka dilegalkan untuk membantai dan menghabisi nyawa manusia yang ada di jalur Gaza. Akan tetapi insya Allah Filin ada hikmahnya apa yang terjadi di jalur Gaza ya. Hikmahnya adalah Allah SWT telah memperlihatkan kepada kita yang masih hidup saat ini, yaitu bahwa ada sebuah golongan muslim yang saat ini sudah berada di barisan terdepan di safil ula untuk memperjuangkan Baitul Maqdis dan tanah Palestina. Pertanyaannya, dukungan kita apakah sebatas dengan air mata kita? Dukungan kita terhadap Palestina apa sebatas dengan kesedihan dan sebatas aksi dan sudah selesai?
Akan tetapi tentunya dukungan kita bagi masyarakat Indonesia, wabil khusus keluarga besar Cordova, insya Allah akan selalu kita perjuangkan dengan salah satunya adalah doa. Itu yang memang didambakan dan dinantikan oleh saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Terima kasih Bang Onim. Untuk saudara-saudara beliau merupakan karib kerabat seperti Jada, Jalubi, Kefa, Hal, Baitihim, Maudi, Gaza, dan kakeknya. Gimana sekarang udah dibakar sama terus Hancur. Tapi nenek dan kakek bagaimana? Masih ada? masih ada, tapi sekarang nggak ada. Iya, jadi keluarga paman Filin, ponakan Filin itu sudah lebih dari 60 orang meninggal karena dibunuh oleh Zionis. Yang pertama, yang kedua, rumah kakek dan nenek itu dibakar. Sebelum dibakar itu dijadikan markasnya prajurit Israel. Setelah mereka keluar dari rumah tersebut dihancurkan dan dibakar. Dan setelah rumah mereka dibakar, mereka numpang di kediaman Bang Onim di Gaza. Ternyata kediaman Bang Onim pun waktu mereka tinggal di sana itu dikepung oleh Zionis selama 12 hari tanpa air, selama 12 hari dalam rumah tanpa makanan. Makanya ibu mertua atau kakek Filin berpikiran bahwa kalau kita berada di dalam rumah akan mati kelaparan, ada baiknya kita keluar. Coba bayangkan pada saat mereka keluar dari rumah harus melewati tank-tank Israel yang sudah parkir di depan kediaman Bang Onim di Gaza City. Tapi mereka yakin bahwa intan surullah yansurukum wa yutsabbit aqdamakum. Mereka yakin bahwa kematian bukan di tangan manusia, terutama Zionis Israel, tapi ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka keluar melewati tank-tank, alhamdulillah tidak diapa-apain oleh Zionis. Seakan tidak dilihat oleh Zionis, lewat gitu aja sampai berada di Gaza bagian utara. Dan itu memang selama kami berada di sana, seakan kami itu melihat bahwa tentara Allah itu turun. Nasrullah itu dirasakan oleh saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Jundi min jundillah. Contohnya kita berada dalam rumah kemarin, beberapa kali bom jatuh ya. Apa saja yang dilontarkan Zionis terhadap tempat kediaman kita. Bom fosfor, itu bom fosfor juga ditembakkan dalam rumah kami. Ada juga bom rudal jatuhnya sekitar 20 meter dari rumah kita ya. Itu kediaman hancur tapi masih bisa ditempati, alhamdulillah. Bagi kami yang namanya kediaman hancur masih bisa kita bangun perkebunan atau pohon-pohon kalau digusur masih kita tanam. Akan tapi kami sangat yakin bahwa keimanan dan juga keberanian serta tekad itu yang tidak akan dimusnahkan atau dikuasai oleh Zionis Israel. Seperti itu. Baik, alhamdulillah pertolongan Allah, kekuasaan Allah sudah mulai ditunjukkan kepada para mujahid Palestina, terutama testimoni dari Bang Onim sendiri. Allah selamatkan dari Gaza menuju Indonesia tanpa kurang suatu apapun. Betul ya Bang ya? Baik, Filin ta'allamti fil ma'had Indonesia. Al-an sa'as'alti ma farqu bainal madrasah Indonesia wa madrasah fi Gaza. Perbedaannya itu kalau sekolah di Palestina nggak ada yang namanya pondok, nggak ada pondok pesantren. Nggak ada. Jadi di sana sekolahnya pergi sekolah terus pulang, nggak kayak pondok. Jadi di sana saya belajarnya biasa kayak di Indonesia, tapi di sana perbedaannya di sana semua pelajaran bahasa Arab. Semua pelajarannya bahasa Arab. Iya. Jadi ada juga bahasa Inggris, tapi di sana lebih ke bahasa Arab. Jadi Filin pas di sana udah kebiasaan belajar bahasa Arab. Dan Filin alhamdulillah di sana di Palestina Masya Allah, Coba kita bayangkan dalam situasi terjadi peperangan di blokade. Jadi sebelum terjadi peperangan, Ustazah, bukan berarti bahwa Gaza aman-aman saja, nggak seperti itu. Gaza dalam situasi krisis luar biasa. Coba kita lihat bagaimana dalam situasi mereka di blokade, krisis makanan, krisis bahan
listrik dan lain-lain, itu mereka tetap belajar. Seperti Filin bisa 2 bahasa dan satu-satunya warga asing di Gaza, tapi alhamdulillah mempertahankan ranking 1 terus. Karena itu tekadnya luar biasa anak-anak jalur Gaza. Makanya alhamdulillah nih teman-teman yang ada di sini, kita masih punya sekolah Cordova, kita masih punya guru, kita masih punya Bapak Ahmad, kita masih punya ibu yang ada di sini. Itu karunia dari Allah luar biasa buat kita yang ada di sini. Jalur Gaza, anak-anak tidak lagi bersekolah karena dihancurkan oleh pihak Zionis, tidak lagi punya seragam karena sudah dibakar oleh Zionis, tidak lagi punya makanan karena dilarang oleh Zionis untuk makanan masuk ke wilayah Gaza. Akan tetapi hikmah yang kita petik dari masyarakat Gaza itu apa? Mereka punya jiwa juang, mereka punya keyakinan bahwa kemerdekaan itu bukan ditentukan oleh rudal dan juga bom yang dimiliki oleh pejuang Palestina. Akan tetapi kemerdekaan yang akan mereka miliki adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ramaita idz ramaita walakinna Allah ramah. Itu yang mereka yakin, bahwa mereka lontarkan dan yang meledakkan bukan pejuang Palestina, akan tetapi atas izin Allah Subhanahu wa taala. Itu yang benar-benar saya berada di sana itu benar-benar melihat warga Gaza, mereka ini manusia apa bukan manusia. Karena pada saat rumah mereka hancur, tiba-tiba mereka harus bergegas untuk pergi ke dentuman bom bekas tersebut untuk mencari keluarganya. Salah satu yang mereka lakukan adalah kalau keluarganya ada yang masih hidup, maka mereka ingin menyampaikan sampaikan salam kami kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW. Nafas terakhir keluarga mereka menitipkan seperti itu, dan mereka mengatakan bahwa sampaikan salam kami cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Itu keyakinan. Ada hadis mengatakan bahwa di akhir zaman nanti sebuah kekuatan akan muncul, kekuatan muslim di dunia, fi Baitul Maqdis wa aknafiha. Gaza di aknafiha, di seputar Baitul Maqdis. Makanya ini menjadi momen yang paling penting bagi kita umat Islam nih di Indonesia wabil khusus, yang mana Allah SWT telah memperlihatkan kepada kita bahwa kekuatan kami muslimin di dunia itu sudah muncul, yaitu di jalur Gaza saat ini. Makanya dalam situasi Gaza seperti ini kita jangan pernah cuek, jangan pernah berleha-leha, karena ini menjadi kesempatan emas yang telah diberikan Allah kepada kita, terutama muslimin, terutama keluarga besar Cordova yang ada di sini. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, apa sih saran-saran Filin untuk para pelajar di Indonesia, khususnya siswa-siswi Cordova? Wasiat, pesan. Pesan. Aja mabitkan. Saya mabitkan. Pesan Filin untuk Cordova, tetap semangat belajarnya, jangan malas-malasan dan bersyukur bahwa di sini ada sekolah. Soalnya di Palestina sekarang nggak bisa sekolah sama sekali. Jadi doa kalian, kita butuh doa kalian, dan kita juga butuh semangat kalian sekolah di sini. Siapa tahu ada siswa di sini dan sekarang di Palestina. Amin, harapan amin. Jadi teman-teman di Cordova jangan malas-malas ya belajarnya. Semangat terus untuk Palestina dan untuk kalian. Dan kita di Palestina juga akan tetap mendoakan teman-teman kita di Indonesia, dan kita bersyukur ada Indonesia yang mendukung kita, ada teman-teman kita di Indonesia, Cordova mendukung kita. Terima kasih, dan ini pesan Filin, semangat. Jadi siapa tahu semua yang terjadi itu kan atas izin Allah ya. Mungkin kedepannya setelah Filin punya cita-cita menjadi dokter spesialis yang bisa melahirkan muslimah Gaza, setelah itu bisa membangun rumah sakit di Gaza. Siapa tahu ada teman-teman di sini yang punya cita-cita atas izin Allah menjadi dokter, datang ke Gaza dan juga bisa praktek di rumah sakit yang insya Allah dibangun oleh Filin untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Jadi memang cita-cita Filin itu ingin menjadi dokter karena ingin membantu melahirkan muslimah Palestina. Itu yang
Filin idam-idamkan, dan semoga cita-citanya insyaallah semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Nah, dari segi makanan nih Filin, kan di Gaza itu kan makanan kita jarang makan nasi ya. Jarang juga Filin makan tempe, terus juga bakwan. Nah, begitu di Indonesia Filin dihadapkan dengan lingkungan atau kebiasaan 180 derajat perubahan. Bagaimana Filin bisa beradaptasi secepat hanya dengan 2-3 bulan, bisa beradaptasi di sekolah pondok yang menjadi kehidupan baru bagi Filin? Sebenarnya Filin awal di Indonesia, Filin nggak suka makan tempe sama tahu. Jadi Filin untuk adaptasi makan itu susah. Apalagi makan tempe, tahu, bakwan, gorengan itu susah. Tapi pas Filin masuk pondok itu, pasti setiap hari makannya makin tempe lah kan, terbatas setiap hari. Jadi Filin waktu awal-awal di sini, Filin makannya cuma nasi, soalnya Filin nggak suka makan bakwan, tahu, tempe itu. Filin makannya cuma dikirim roti paket, makan jajan aja, nggak pernah makan di mata-mata Mas Ambers warung. di warung di situ. Jadi Filin diajak sama teman-teman untuk adaptasi. Udah Filin ikut, siapa tahu enak. Filin pas ikut, ya Filin coba, ternyata Filin suka. Ya udah Filin udah adaptasi. Masya Allah. Jadi enggak, pelajaran di pondok itu Filin awal-awal susah. Soalnya pertama kali di situ Filin, pas pertama kali sekolah, pelajaran pertama Filin itu fisika. Waduh, gimana nih? Fisika. Filin nggak bisa fisika. Filin waktu itu masih baru-baru. Filin belum tahu pelajaran. Apalagi di fisika itu kan angka yang ditulis bahasa Indonesia. Kalau di Gaza kan bahasa Arab kan. Tapi rumusnya sama. Tapi kalau untuk angka-angkanya kan beda. Bisa. Pusing ya. Pusing. Waktu itu Filin pulang ke kamar tuh Filin lagi nangis. Masya Allah. Gak tahu pelajarannya Filin pusing, gak tahu gimana ujiannya fisika, biologi. Pusing. Jadi memang teman-teman, ini saya juga sebenarnya melihat anak-anak saya itu adaptasinya dari nol. Hidupnya di Timur Tengah, di Gaza, makannya kebiasaan orang Palestina, terus kehidupannya sama seperti orang Palestina. Tidak ada yang namanya pondok pesantren di Gaza, dan orang-orang Gaza itu memang tidak terbiasa meninggalkan anaknya untuk pergi tinggal atau nginap di tempat lain. Nah, Filin ini itu benar-benar adaptasinya lahir batin, yaitu harus beradaptasi dengan teman-temannya orang baru, terus juga harus nginap di sana, terus juga makanannya, terus juga pendidikannya. Baca tulis bisa Filin, alhamdulillah, baca tulis, terus juga bahasa Indonesia lewat lah kan. Nah, yang paling sulit yaitu makanannya dan lain-lain. Tapi alhamdulillah 2-3 bulan setelah saya motivasi, harus bertahan, harus bersabar karena kita belum bisa pulang di Gaza. Jadi memang harus dipaksakan untuk menuntut ilmu ya, dipaksakan untuk menuntut ilmu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya sebagai suami tentunya harus juga meyakinkan kepada istri saya. Istri saya itu kan tidak terbiasa meninggalkan anaknya tempat tinggal jauh atau nginap atau dengan orang lain kan di kota lain. Tapi saya yakinkan bahwa inilah salah satu solusi bagi Filin untuk mendapatkan ilmu, dan juga dalam pergaulannya kalau bisa itu memang dipertahankan seperti pergaulan di jalur Gaza. Kita di Gaza yang namanya cabai-cabean tidak ada ya, pacaran itu tidak ada sama sekali, alhamdulillah. Jadi saya sendiri memang bekerja keras untuk memotivasi istri saya dan juga putri saya agar supaya mereka memahami bahwa kita hidup di negara orang, terutama di Indonesia, kehidupannya baru. Tapi alhamdulillah sekarang istri saya sudah alhamdulillah sudah mulai terima. Filin alhamdulillah sudah bisa beradaptasi dan sudah terbiasa dengan kehidupan pondok di sana, alhamdulillah. Hikmahnya ya. Alhamdulillah. Betul sekali apa yang Mbak Onim katakan. Ketika saya ditaruh di pondok pesantren, saya juga pernah di pesantren. Almarhumah ibu saya pernah berpesan bahwasanya tidak ada yang mudah, tidak ada yang enak ketika menuntut ilmu. Pasti semuanya mengalami cobaan, dan kita harus bisa beradaptasi dengan itu semua. Alhamdulillah, Filin sudah bisa mengikuti
pondok, baik Dan itu. alhamdulillah Ustazah, selama Filin libur itu Filinnya tidak berdiam diri, tidak apatis, tetapi ikut seperti ini acara untuk pedulian terhadap Palestina. Jadi alhamdulillah sebelum Filin ke Jakarta itu sudah beberapa jadwal yang sudah disiapkan untuk Filin, alhamdulillah. Jadi hikmahnya adalah begitu kami keluar dari jalur Gaza berada di Indonesia, kami bisa menyampaikan pesan damai dari Palestina, menyampaikan tentang pengalaman kami selama berada di Gaza. Dan saya pun tidak membayangkan anak-anak saya sekecil ini itu sudah melihat langsung kematian, jasad, luka, tangisan, bom. Dan saya sendiri sebenarnya di sisi lain manusiawi ya, yang mana anak-anak saya ini harusnya bisa punya hak untuk bermain, tapi hak yang namanya hak bermain, hak sekolah itu saat ini tidak lagi dirasakan oleh saudara-saudara dan juga khususnya anak-anak yang ada di jalur Gaza. Alhamdulillah. Baiklah, Ukti Filin, mungkin kita akan buka sesi tanya jawab dengan para siswa-siswi Cordova.